Oke, ya. Jenis surat itu ada dua, ya. Surat pertama adalah auto surat, ya. Auto surat ini berarti surat dari UIN, ya. Surat dari UIN ini memasukinya adalah username sama password yang dari SIA. Dan ini yang hanya bisa buka mahasiswa, dosen nggak ada. Ya, jadi ini suratnya khusus untuk mahasiswa. Nah, auto surat ini itu isinya apa aja, ya. Jadi kalau Pak Gus pernah merangkum, ya, di bagian website apa namanya kegiatan mahasiswa, ya. Kalau kita klik, ya, auto surat itu bentar di sini, ya. Isinya apa aja? Oke. Nah, di sini itu ada surat masih kuliah, atau kalian kuliah di UIN. Jadi buatnya dari sini aja auto surat. Surat keterangan berkelakuan baik, ya, keterangan bebas teori, sedang tidak menerima beasiswa, keterangan lulus, observasi, jadi izin penelitian lah, PPL, izin mohon apa namanya, nggak mengikuti mata kuliah karena mungkin kalian sakit atau kalian mungkin ada cara, ya, izin penelitian. Nah, ini di sini. Ya, jadi tadi kalau apa kuliah di UIN berarti nanti jenisnya yang surat keterangan masih kuliah. Nah, ini surat auto surat, ya, yang apa yang memang resmi dari UIN. Ya, jadi nanti akan dikirim otomatis ke akunnya kalian atau mungkin ke email kalian. Pak Gus juga kurang tahu, ya, karena Pak Gus nggak bisa pakai. Kemudian jenis surat yang kedua ada surat buatan prodi. Ya, jadi dulu sebelum ada auto surat, sebenarnya prodi sudah membuat surat dulu. Nah, ini namanya surat. Nah, jadi website surat. Ya, klik. Nah, ini. Jadi websitenya lebih bagus, ya, daripada yang UIN. Nah, surat ini, jadi sebelum ada auto surat, kita sudah membuat surat ini semua. Ya, di sini ada surat izin penelitian karena sudah ada, ya, berarti nanti buat dari auto surat aja, ya. Surat tugas kayaknya nggak ada, ya. Wawancara juga sudah ada tadi, ya. Surat permohonan habis teori juga tadi udah ada. Penghapusan mata kuliah nggak ada kan tadi, lah itu nanti kalau suatu saat apa ya kalian ngambil mata kuliah pilihan nih, ya, misalnya, terus nilainya itu apa ya C atau mungkin E lah namanya, ya, kemudian SKS-nya sudah cukup, suatu saat mau dihapus, bisa menggunakan surat ini. Surat izin kuliah di tadi juga ada, mau dari sini juga boleh. Ya, surat rekomendasi, ya, jadi kalau ada ini jarang sih, ya. Surat umum, jadi dipakai untuk cenderung dosen, ya, untuk umum keperluan apa. Surat peminjaman alat, nah ini. Jadi gini, kita dari prodi punya beberapa alat. Ada handycam, ada apa namanya kamera, ada handycam, ada kamera. Kalau kalian, ya, misalnya di kegiatan apa namanya di kelas atau mungkin di hima butuh nanti handycam, ya, atau mungkin butuh kamera, kalian bisa apa namanya meminjamnya di prodi. Jadi sengaja memang prodi membeli, ya, dari uang-uang saving untuk apa, biar kalian kalau ada kegiatan itu nggak bingung harus pinjam di mana. Ya, jadi kalian klik aja, tinggal ngisi emailnya kalian apa, namanya apa, ya, namanya siapa, NIM-nya berapa, keperluan misalnya untuk apa, ya, merekam kegiatan di hima misalnya atau di kelas itu kan. Kemudian jenis alat, nama alatnya mau dipinjam apa, kita punyanya handycam, tripod, sama kamera, ya, tulis di sini. Kemudian surat ditujukan ke siapa, jadi maksudnya kalau kalian menghubunginya ke Pak Gus, berarti di sini nanti tulisnya Pak Gus, nama Pak Gus. Kalau kalian ininya apa izinnya ke Pak Sambari, berarti nanti tulisnya ke Pak Sambari, ya. Kemudian apa, ya, setelah itu kalian apa namanya submit. Nah, klik di sini submit. Nanti akan masuk ke email kalian, ya. Kalian print, setelah kalian print, ya, nanti ada tanda tangan kalian dan nanti ke prodi, ya, ke prodi dikumpulin. Nah, setelah dikumpulin nanti tinggal bawa alat. Jadi maksudnya apa? Ini hanya untuk merekam, ya, bahwa alat itu di mana atau yang pinjam sedang di siapa, ya. Jadi bebas, nggak apa namanya nggak kita kasih tarif, ya. Jadi bebas untuk meminjam, ya. Begitu, ya, untuk peminjaman apa namanya intinya tentang surat lah, ya, gitu.
sebenarnya di sini ada ini sih, di apa ya, di surat ini sebenarnya ada form-form ini. Ya, ada peminjaman alat laboratorium juga ada. Ini masih saintek ya, nanti kita pindah tarbiyah. Keterangan aktif juga ada, bebas laboratorium, permohonan dosen penelitian ya, permohonan surat tugas pengabdian masyarakat, ini untuk dosen-dosen ya. Nah, ini ada form-formnya. Jadi kalau pakai Word itu lebih bagus sebenarnya. Jadi di sini itu kalau kalian klik di sini, nanti formnya bentuknya bentuk yang Word dan ininya lebih bagus ya. Akan langsung ke download sendiri di sini. Ya. Ini tentang surat ya. Silakan. Bapak berarti kalau minta tanda tangan itu ke siapa, Pak? Kalau misalnya Kalau surat. surat yang tadi auto surat itu nanti otomatis. Jadi pakainya barcode. Jadi nggak minta tanda tangan, nggak. Jadi modelnya langsung ada barcode-nya atau sudah ada tanda tangannya. Kalau yang surat prodi, ya itu nanti minta tanda tangan. Ya tinggal ke prodi aja atau ketemu dosennya janjian di mana mau minta tanda tangan, tinggal ke prodi aja. Gitu ya. Jadi kalau auto surat, tanda tangannya udah otomatis, ya biasanya berupa barcode, ya. Kalau yang surat prodi, tadi yang ininya surat, itu berarti tanda tangannya manual. Berarti kalian ketemu dosen yang berhubungan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Silakan, yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Jadi hari ini tolong nyoba semua ya tadi ya, membuat kartu dosen pembimbing akademik ya. Nanti Pak Gus pantau ya siapa aja yang belum ya. Nanti kita list ya. Jadi di grup kita akan list siapa saja yang sudah membuat sudah membuat eh, magang bimbingan akademik di website ya. Jadi nanti kita buat list. Silakan Bapak, ya, izin bertanya lagi. silakan. Ya, waktu kayak mau praktik ke lab gitu, apa harus bikin surat izin dahulu apa bagaimana, Bapak? Tidak. Jadi kalau ke lab itu ya praktikum itu nggak membuat surat izin enggak. Cuman nanti disiplin itu sangat penting ya. Jadi waktu datangnya harus tepat ya. Jadi bagusnya apa? Datangnya itu sebelum jam 7:30 atau mungkin kalian udah sampai sana jam 7 atau jam 7:04 ya sesuai dengan perjanjian. Ya, biasanya nanti kalau telat itu apalagi telatnya dengan alasan yang nggak jelas itu nanti nggak bisa ikut praktikum. Lah nggak bisa ikut praktikum nanti ngulang. Lah kalau ngulang nanti bisa bayar ya. Jadi wajib berangkat dan kamar usaha jangan telat. Kalau suatu saat memang sakit dan ada surat keterangan sakit ya nanti ya bisa izin. Jadi izin itu kalau memang benar-benar benar-benar ada halangan ya yang itu kuat lah intinya. Silakan ada lagi? Ya. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Bapak, izin bertanya. Silakan. Kalau misalkan sakit itu surat yang di web itu lagi, apa gimana? Enggak, kalau sakit berarti kan nanti harus keterangan dokter. Oh. Jadi ke klinik atau ke puskesmas ya minta surat keterangan. Nanti tinggal ya pertama mungkin WA asistennya, nanti pas habis periksa di foto gitu kan. Tapi nanti dibawa ke laboran juga mungkin ya. Pas kurang tahu sih detail biasanya ya. Tapi intinya harus ada surat keterangan. Kenapa? Karena kalau yang sakit itu dia harus harus praktikum ulang gitu ya. Oh iya, makasih Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Pak masalah perizinan itu kan maksimal katanya kemarin 2 ya Pak? Perizinan apa? Kuliah? Iya. Jadi itu per matkul atau per semester? Iya, per matkul. Jadi per matkul itu sebenarnya kan kalian bisa ikut ujian itu 75% kehadiran ya.
Jadi itu baru bisa nanti apa namanya di sistemnya. Jadi kalau kalian misalkan gini, ada 14 pertemuan, kalian nggak masuk 5, otomatis kalian pilih itu nggak keluar. Bukan gara-gara dosen ini, tapi apa gara-gara memang kan kita menginputkan absen juga ke SIA ya. Jadi kayak Bagus, misalkan ada kuliah perkembangan peserta didik ya, misal Bagus juga menginputkan hari ini yang masuk siapa aja diinputkan. Kalau kalian misalkan 5 kali nggak masuk itu kan mungkin nggak nyampe 75%. Otomatis mahasiswa tersebut langsung akan ngulang. Nah, kalau konsepnya 14 berarti 25%-nya dari 14 berapa? Nah, itu maksimal yang bisa diambil gitu. Ya mungkin 3 atau berapa kali lah itu. Gitu. Silakan. Ada lagi? Bapak, terima kasih, Pak. Bapak izin bertanya lagi. Ya, silakan. Kalau misalkan absen mata kuliah itu ada kayak absen online-nya apa absen biasa sama di kelas apa gitu? Nah, ini apa namanya? Bagus kurang ada beda-beda mungkin ya. Kalau dulu sih kalau offline kalau luring ya atau offline itu biasanya ada yang ditandatangani. Jadi ada tanda tangan yang apa? Yang ditandatanganin. Ada juga yang modelnya dosennya itu membacakan absen satu-satu juga ada. Nah ini karena baru mau modelnya offline, Bagus kurang tahu setiap dosennya mungkin beda-beda ya. Tapi biasanya akan didata hari ini yang nggak masuk siapa atau mungkin dipanggilin satu-satu atau mungkin suruh tanda tangan juga ada. Nah itu mungkin beda-beda. Ya. Gitu. Oh, Hmm. berarti nggak ada kayak di aplikasi gitu harus absen gitu nggak ada. Kalau dari mahasiswanya enggak, yang inputin dari dosennya. Makasih Pak. Sama-sama. Ini Pak Kus sudah kirim di grup BA ya. Jadi list mahasiswa yang sudah mengisi kartu bimbingan di website. Ya, jadi kalau kalian sudah ngisi, nanti nulis nama kalian di situ. Ya. Jadi kalian akan nulis di sini. Bentar, gini aja deh Pak. Apa cara nulisnya gini? Dan dengan format name sama nama ya. Name, kemudian nama. Contoh apa namanya? Ya jadi nanti NIM dulu yang ditulis ya, NIM-nya berapa, nanti strip ke bawah namanya siapa gitu. Ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanya? Ini berarti semuanya harus siap-siap luring ya, karena ada praktikum dan apa, berarti siap-siap harus ada di Jogja, harus luring semua. Kemudian kalau mau tanya-tanya ke Bagus, bebas ya. Maksudnya tanya aja Japri kalau memang mau tanya silakan. Tapi untuk dosen-dosen tertentu biasanya itu dia mau ditanyain di jam kantor. Ya, jam kantor itu berarti hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 4. Jadi ada juga yang nggak mau ditanyain itu malam-malam, itu nggak mau. Jadi mungkin ya untuk apa namanya untuk lebih baiknya kalau kalian memang mau tanya atau apa itu mungkin bagusnya di jam kantor aja nggak apa-apa ya, itu lebih enak ya. Jadi misalkan dari jam 7 pagi sampai jam 6 lah, misalnya dari jam 6 sampai jam 4 sore ya di hari Senin sampai Jumat. Karena ada yang nggak suka juga kalau apa namanya kalian WA atau tanya di selain hari kerja gitu ya. Jadi untuk jaga-jaga aja biar sopan gitu aja. Dan selalu harus ngomong ya, maksudnya harus kayak ber-WA yang baik ya, maksudnya apa ya, kalian siapa, nama kalian, ya kemudian mungkin NIM-nya berapa, kemudian mau kebulan apa tetap ditulis ya. Maksudnya kadang kan nggak semua dosen itu nyimpen nama kalian gitu kan. Jadi belum tentu nama kalian disimpan lah, otomatis kan kalau kalian tanya nggak nyebutin nama kalian kan nggak tahu siapa gitu kan. Atau dari prodi apa nggak tahu. Jadi walaupun kadang mungkin agak panjang ya apa namanya nggak apa-apa, jadi sebutin namanya kalian, NIM-nya kalian dari prodi mana, keperluannya apa, itu mungkin akan lebih jelas ya. Begitu. Silakan, ada lagi? Pak, mau Ya. izin bertanya Pak. Silakan. Kalau KIP
kuliah Kemendikbud itu gimana sih Pak? Nggak paham itu Pak. Kalian itu kemarin suruh ngisi ini enggak? Ngisi beasiswa yang KIP itu? Maksudnya udah mulai belum ya? Ada? Sudah, Pak, malah pendaftarannya juga sudah ditutup. Udah ditutup itu. Iya Pak, udah. Udah ada pengumumannya. Ada yang dapat nggak di kelas kalian? Ada, Pak, banyak. Banyak Cuman harus ada seleksi wawancara lagi ya? Iya, nanti. nggak apa-apa. Ya. Jadi apa kayaknya WD3 nanti yang ini biasanya. Yang apa ngordinir itunya. Jadi intinya KIP itu kan apa namanya ya? Beasiswa itu yang memang dari kementerian ya. Lah itu memang ditujukan bagi memang mahasiswa yang dari keluarga yang kurang mampu ya. Dan itu ya tadi ada ngisi itu, ada wawancaranya, ada survei rumahnya juga. Ya, jadi nanti kalian misalkan kalian rumahnya Jawa Timur itu nanti ada yang survei ke sana gitu kan. Jadi itu ada survei untuk cek lokasi benar enggak sih gitu kan. Karena ini kan kalian akan ngisi juga pendapatannya sekian gitu kan. Atau mungkin atau penghasilan orang tua sekian itu kan. Nah itu kan nanti ada apa ya, intinya ada petugas yang ngecek lah apa namanya ke sana. Kurang tahu di UIN itu nanti sampai ke rumah atau enggak, tapi harusnya sampai ke rumah ya. Adiknya bagus ya, maksudnya adiknya istrinya bagus itu ya gitu. Jadi dia kuliah di UGM ya, ngajuin KIP gitu kan. Ya sampai cek di rumah. Ya, sampai cek di rumah. Kalau di UGM itu malah harusnya sama ya, tapi nggak tahu juga itu 1 bulannya itu malah dapat uang saku 1 juta gitu kan. Uang saku 1 juta tiap bulan itu. Kemudian UKT-nya dibayarin, jadi kuliah itu malah dibayarin itu. Nah itu kalau dapat KIP. Mungkin di UIN juga mungkin sama, karena KIP itu hanya untuk semuanya. Baik yang di UIN, baik yang mau di mana aja itu kayaknya ada bantuan aja gitu beasiswa gitu. Ya, ada beasiswa lain juga ada. Nah itu tergantung kalian rajin-rajin mencarinya ya, karena ya apa namanya kita nggak tahu juga gitu kan. Kalau beasiswa yang paling bagus itu Jarum, itu yang paling bagus. Jadi karena bagus dulu kuliah di UNJ dapat 2 tahun beasiswa Jarum gitu ya. Itu per bulannya lebih tinggi dari beasiswa yang lain. Dulu beasiswa Jarum lebih tinggi dari yang lain. Habis itu sering jalan-jalan, tidurnya di hotel, nah itu sering banget makan enak, ya pokoknya enak banget. Jadi dulu beasiswa Jarum itu kayak raja lah pokoknya. Barbecue gitu kan, jalan-jalan ya. Pokoknya nyenangi banget itu beasiswa Jarum, tapi dapatnya susah ya. Di UIN biasanya ada apa namanya dapat jatah sekitar berapa ya, 4 orang atau berapa. Kayak UNJ dulu jatahnya juga 4 orang gitu. Jadi ada jatah-jatah ya gitu. Silakan, ada yang mau tanya? Naid? Saya, Pak, Ya izin, silakan. untuk seleksi wawancara KIPK itu kan, Pak, ada di tanggal 5 dan tanggal 6. Kemungkinan berpas-pasan dengan jadwal kuliah. Apakah kita harus izin dari jadwal kuliah itu atau tetap mengikutinya sampai selesai, terus nanti ke wawancara? Oke, jadi gini, mungkin ada rentang waktunya ya, Biasanya di kuliah hari pertama, di minggu pertama biasanya nggak banyak, hanya sebentar. Ya, jadi hanya perkenalan, hanya nanti mata kuliahnya apa itu sebentar. Jadi tergantung jamnya, maksudnya gini, kira-kira itu rentang wawancaranya pas di kuliah atau enggak gitu loh. Ya, kemudian pas di kuliah atau enggak. Kalau misalnya pas di kuliah nih, kalian masuk dulu sebentar ya, kemudian izin nanti keluar nggak apa-apa. Maksudnya biar hari itu di absen gitu kan. Kalau di rentang kuliah. Tapi kalau kalian wawancaranya nggak di rentang kuliah, kan kalian nggak usah izin kan. Berarti nanti bisa apa namanya kuliah tetap kuliah, nanti wawancara tetap wawancara. Ya, jadi lihat situasi aja. Ya, lihat situasi aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Silakan yang lain. Ya. Nah, apa yang kita ngobrolin hari ini yaitu yang dicatat. Jadi bimbingannya tentang apa?
tentang tanya beasiswa, ya, tentang tanya surat. Jadi itu yang kita ngobrol hari ini, itu yang kalian ketik di Word tadi, di kartu bimbingan tadi, ya. Jadi semuanya sama, nggak masalah. Ya, itu namanya bimbingan. Silakan, ada lagi? Ya, silakan Wanda. Saya kan dosen pembimbingnya Bapak, tapi saya masuknya di kelas B. Itu bagaimana ya? Oh, gitu. Jadi apa namanya? Kemarin kan pembagian DPA itu berdasarkan apa namanya? Absen aja sih, ya, berdasarkan absen aja atau NIM lah intinya. Kemudian apa namanya, ya bagus pilih dari NIM 1 sampai 28 gitu kan. Lah untuk mata kuliah itu kelas itu kan beda dengan DPA ya. Jadi mau kelas A mau kelas B sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuman bedanya kalau perkuliahan itu beda harinya gitu aja lah ya. Jadi kemarin mungkin apa ya ngupload jadwalnya itu untuk yang kelas A absen 1 nomor apa NIM 1 sampai 27. Absen B kelas B NIM 28 sampai 54 atau sampai 55 gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya. Ya, begitu Wanda. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nanti semester 3 itu nanti acak ya, pas ada mata kuliah itu milih. Ya bisa jadi Wanda jadi kelas A, ya mungkin Febriana jadi kelas B. Nah, itu nanti bisa. Ya, jadi kalau masalah kuliah itu nggak ada pengaruh. Ya, nggak ada pengaruh dengan masalah nilai atau apa. Jadi ke depan nanti kelas ini nggak selalu yang DPA-nya bagus, kelasnya A juga nggak selalu. Gitu ya. Silakan ada lagi yang mau ditanyain. Cukup kira-kira? Ada yang mau tanya lagi enggak? Silakan. Apa aja? Enggak ada, ya. Kalau enggak ada, berarti kita cukupkan untuk bimbingan hari ini ya. Bagi teman yang belum ikut, tolong nanti dikabarin ya, diajarin cara masuk ke grup juga ke website ya. Oke, Pak Agus akhiri untuk bimbingan hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih banyak Bapak.